di materi saja Bapak. Maaf teman-teman, nanti Ya, nanti akan silakan. perkenalkan diri pas presentasi materi. Iya, Iya, jadi yang kita dapat materi yang Bapak berikan adalah bentuk dan makna kata. Kita dapat ada 8 materi yang akan kita jelaskan. Yang pertama, pembentukan kata dari bahasa Indonesia. Yang kedua, pembentukan kata dari bahasa asing. Yang ketiga, kesalahan pembentukan kata. Yang keempat, bentuk jama dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, pembagian kelas atau jenis kata. Yang keenam, frasa. Yang ketujuh, makna kata dan perubahannya. Yang kedelapan, berapa istilah yang berhubungan dengan makna. Kita akan menjelaskan yang pertama yaitu pembentukan kata dari bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kesya Nomi Rumbiak. iya silakan Kesia. Pembentukan kata dari bahasa Indonesia. Pembentukan kata dari bahasa Indonesia ini bertolak dari dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang internal, yaitu sudut pandang yang fokus pada kaidah pembentukan kata yang ada dalam sistem bahasa Indonesia. Yang kedua, sudut pandang eksternal. Sudut pandang eksternal adalah sudut pandang yang menekankan pembentukan kata dari pengaruh bahasa lain, baik asing maupun lokal. Proses pembentukan kata secara internal yang lazim terjadi dalam bahasa Indonesia mencakup afiksasi, reduplikasi, pemajemukan, pendekatan, dan derivasi balik. Yang pertama, afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar atau juga dapat disebut sebagai proses penambahan afiks atau imbuhan dari kata. Afikskasi juga merupakan unsur yang ditempelkan dalam pembentukan kata. Dan dalam linguistik, afiksasi bukan merupakan pokok kata, melainkan pembentukan pokok kata yang baru. Sehingga para ahli bahasa Indonesia merumuskan bahwa afiks merupakan bentuk terikat yang dapat ditambahkan pada awal, akhir maupun tengah-tengah kata. Termasuk pada reduplikasi. Reduplikasi atau perulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh maupun sebagian. Contohnya seperti sayur mayur. Yang ketiga, pemajemukan. Pemajemukan adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan dua buah kata yang menimbulkan suatu kata baru. Pemajemukan juga adalah proses pembentukan kata suatu konstruksi melalui penggabungan dua morfem atau kata yang lebih. Pemajemuk. Baik Bapak, sekian yang bagian A-nya. Kita akan lanjut bagian B yang pembentukan kata dari bahasa asing. Perkenalkan nama, Perkenalkan nama saya Nurliana Awom. Saya akan membacakan tentang yang B,
pembentukan kata dari bahasa asing, yaitu adop, adopsi. Terjadi apabila pemakaian bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing yang diserap secara keseluruhan. B. Adaptasi. Terjadi apabila pemakaian bahasa hanya mengambil makna kata asing yang diserap dan ejaan atau cara penulisan disesuaikan ejaan bahasa Indonesia. Penerjemahan. Terjadi apabila pemakaian bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam kata asing, kemudian mencari pendanaannya dalam bahasa Indonesia. D. Reaksi. Terjadi apabila pemakaian bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa sumbernya, kemudian mencari pendanaannya dalam bahasa Indonesia. Adopsi. Adopsi merupakan contoh kata yang menyerap kata supermarket, plaza, mall, dan hotdog. Surat. Adaptasi. Kalau adaptasi, contoh kata serapan adaptasi itu seperti pluralisasi, akstabilitasi, dan maksimalisasi. Penjelasan. Penjelasan untuk kata-kata seperti penumpang tindih, pemecahan, pencepatan proyek, kritisasi, dan uji coba. Ya, ekskreasi. Ekskreasi menyimpulkan apa ini? Iya ya kakak ya. Ekstensifi bahasa guna, sulsten, ulang aling, sprekspat, suku cadang. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk di bagian C, kesalahan pembentukan kata. Kesalahan pembentukan kata yang pertama ada penenggalan awalan me. Penenggalan pada awalan me, judul cerita dalam surat kabar diperbolehkan, namun dalam teks berita awalan me harus eksplisit. Kesalahan dalam pembentukan kata ada banyak, tapi karena mengingat waktu, jadi saya akan menjelaskan 6 bagian saja. Yang pertama sudah tentang me, yang kedua adalah penenggalan kata awalan ber. Kata-kata berawalan ber sering mengandalkan awalan ber, padahal ber harus dieksplisitkan secara luas. Yang ketiga, kata dasar yang diawali bunyi C sering menjadi lulu apabila mendapat awalan me. Saya akan memberi contoh dari ketiga ini dulu dan saya akan menjelaskan yang ketiga berikutnya. Yang pertama, contohnya Amerika Serikat luncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Ini adalah contoh yang salah. Contoh yang benar adalah Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Yang kedua, penanggalan awalan ber. Sampai jumpa lagi. Ini adalah contoh yang salah. Contoh yang benar adalah sampai berjumpa lagi. Menggunakan kata ber yang betul. Yang ketiga, Ali sedang menyuci mobil. Ini adalah penggunaan kata yang salah karena ada awalan me-nya. Jadi membuat bukan mencuci tapi menyuci. Yang benar adalah Ali sedang mencuci mobil. Itu adalah contoh yang benar. Saya akan menjelaskan yang keempat, awalan ke yang keliruan. Pada kenyataan sehari-hari, kata-kata yang seharusnya berawalan
ke sering diberi awalan, kata-kata yang berawalan ter sering diberi awalan ke. Contohnya seperti nyopet, mandang, nulis, dan nabrak. Dalam bahasa Indonesia kita harus menggunakan kata-kata mencopet, memandang, menulis, dan menabrak. Atau ketabrakan dan lain sebagainya. Yang kelima, pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap. Dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata ini sering dipertukarkan. Yang keenam, pemakaian akhiran ir. Pemakaian kata akhiran ir sering diproduktif dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Padahal dalam bahasa Indonesia baku untuk akhiran ir adalah asi atau isasi. Contohnya yang pemakaian akhiran ir, contohnya saya sanggup mengkoordinir kegiatan itu. Ini adalah contoh yang salah. Contoh yang benar adalah saya sanggup mengkoordinasi kegiatan itu. Yang ke D, bentuk jama dalam bahasa Indonesia. Jama artinya berjumlah dari satu. Jama dapat dinyatakan dalam bentuk pengulangan nomina atau dengan menambahkan bentuk kata tertentu seperti semua, para, dan banyak. Contohnya semua murid-murid pemeriksa kesehatan. Kata yang benar, kalau sudah memakai kata semua, berarti tidak perlu memakai kata murid-murid. Karena jama ada artinya adalah satu. Jadi kalau semua dan murid-murid berarti artinya sama saja. Artinya sudah lebih dari satu. Itu contoh dari bentuk jama. Nah, dan materi selanjutnya pembagian kelas atau jenis kata. Perkenalkan, nama saya Estrada Sania Ronsumbre. Saya akan mempresentasikan yang bagian E. Berdasarkan kesamaan bentuk, fungsi, dan makna dalam tata kalimat bahasa Indonesia, kata dapat dikelompokkan menjadi 10 jenis, yaitu yang pertama, nomina atau kata benda. Nama dari suatu benda dan segala sesuatu yang dibendakan. Yang kedua, verba atau kata kerja, kata-kata yang menyatukan suatu perubahan atau tindakan. Adjektiva atau kata sifat, kata-kata yang dapat diikuti dengan kata keterangan sekali serta dapat dibentuk menjadi kata ulang berimbuhan. Yang keempat, adverbia atau kata keterangan, kata yang menerangkan predikat suatu kalimat. Yang kelima, promina atau kata ganti, kata yang dipakai untuk mengacu kepada nominan lain dalam struktur kalimat. Yang keenam, numeralia atau kata bilangan, kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya suatu hal yang konkret dan konsep. Yang ketujuh, konjuksi atau kata sambung, kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Yang kedelapan, preposisi atau kata depan, kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat atau kata kerja. Yang kesembilan, artikula atau kata sandang, kata tugas yang membatasi makna pemina. Yang kesepuluh, interjeksi atau kata seru, kata tugas yang mengungkap rasa hari pembicara. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
Perkenalkan, nama saya Alfa Wamrau. Saya akan mempresentasikan frasa dan yang kedua makna kata dan perubahannya. Yang pertama frasa. Frasa atau frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan dan bersifat non-predikatif. Artinya, frasa hanya terdiri atas salah satu fungsi, bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga hanya terdiri dari verba. Jenis frasa berdasarkan komponen pembentuknya ada tujuh, yaitu ada tujuh frasa, yaitu frasa eksosentrik, frasa direktif, frasa non-direktif, frasa endosentrik, frasa atributif, frasa koordinatif, dan frasa aposif. Yang pertama, frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik adalah frasa yang tidak memiliki konstruksi sama dengan unsur atau komponen pembentuknya. Artinya salah satu komponen dari frasa eksosentrik tidak dapat saling mengisi ketika dipisahkan. Yang kedua, frasa direktif. Frasa direktif pada dasarnya frasa preposisional menunjukkan makna berikut: tempat, seperti yang pertama, tempat seperti di pasar, ke rumah, dan pada dinding. Yang kedua, asal arah seperti dari kampung dan dari sekolah. Yang ketiga, asal bahan seperti cincin, yaitu dari emas, kue dari tepung beras. Yang keempat, tujuan arah seperti ke Lampung, ke kampus. Yang berikutnya, frasa direktif. Frasa direktif, sudah tuh. Non direktif sekarang. Frasa non direktif. Yesus tidak. Frasa non-direktif. Frasa eksosentrik non-direktif yang pertama adalah frasa yang sebagian atau seluruhnya memiliki perilaku yang sama dengan bagian-bagiannya, seperti si kancil, si terdakwa, sang kancit, dan sang kekasih. Kedua, frasa yang seluruhnya berperilaku sama dengan salah satu unsurnya. Artinya terdakwa dan kekasih memiliki perilaku sama dengan si terdakwa atau sang kekasih. Yang ketiga, frasa yang tidak memiliki perilaku yang sama dengan bagian-bagiannya, seperti yang mulia, yang besar, dan yang hebat. Yang berikutnya, frasa endosentrik. Frasa endosentrik adalah frasa yang memiliki distribusi sama atau setara, sehingga ketika salah satu unsur dihilangkan, frasa tersebut akan tetap digunakan. Lanjutkan.
letak atau posisi komponen inti dapat terletak di depan. Misalnya pada frasa suami setia, rumah bagus, pelari cepat, dan siswa rajin. Dapat pula terletak di belakang, misalnya pada frasa lebih jauh, sangat rajin, sebuah kenangan, sedang mengajar, dan suka sekali. Selanjutnya, frasa atributif, frasa yang terdiri dari inti dan penjelas atau biasa disebut modifikator, sehingga frasa ini mengandung hanya satu inti yang dapat didahului atau diikuti oleh modifikator. Inti dan modifikator dapat terdiri dari salah satu kelas kata seperti nomina, verba, adjektiva, atau adverbia. Yang berikutnya fase koordinatif. Maaf, Pak. Frasa koordinatif. Frasa koordinatif terdiri dari unsur pembentuk yang memiliki kata dengan kedudukan sama, sehingga unsur-unsurnya bisa dihubungkan dengan konjungsi koordinatif, misalnya kata dan atau tetapi. Yang berikutnya frasa apositif. Frasa apositif memiliki keterangan yang ditambahkan atau diperjelas. Frasa ini identik dengan nomina dalam arti kata benda. Unsur-unsur pembangun frasa apositif itu memiliki kedudukan yang sama sehingga bisa saling menggantikan. Misalnya, Siti Surhasi, anak Bupati Serang, kemarin sore melahirkan anaknya yang kelima di Rumah Sakit Umum Serang. Yang berikutnya, Kakak. Yang berikutnya makna kata dan perubahannya. Makna kata mengalami perubahan kata karena memiliki sifat yang dinamis dalam setiap perkembangannya. Makna kata mempunyai dua jenis perubahan makna, yaitu yang pertama jenis peorasi, dalam arti memiliki contoh perubahan makna kata negatif. Yang pertama, makna kata negatif atau dengan kata lain jenis peorasi merupakan jenis perubahan makna kata yang negatif. Dalam hal ini, kata yang termasuk peorasi mempunyai perubahan makna yang lebih buruk, sehingga tak jarang beberapa peorasi digunakan sebagai ungkapan kata kasar atau umpatan. Sebagai contoh, kata babi yang semula berarti jenis hewan dengan bentuk gempal dan ciri khas hidungnya besar dan menonjol. Kemudian kata babi mengalami perubahan makna yang digunakan sebagai kata kasar atau umpan. Sama halnya dengan kata anjing dan monyet yang berarti hewan, kini banyak digunakan sebagai kata umpatan kasar atau dalam arti kata makia. Yang kedua, ameliorasi, yaitu perubahan makna kata positif. Ameliorasi atau perubahan makna kata positif merupakan makna yang lebih positif. Dalam arti, dalam hal ini kata-kata yang termasuk ameliorasi memiliki makna positif dibandingkan makna aslinya atau makna awalnya. Sebagai contoh, kata sahaya dalam bahasa Melayu berarti hamba, abdi, atau budak. Namun kini sahaya mengalami perubahan makna yang positif, yaitu menjadi saya.
Kata saya ini juga berdiri sebagai promina personal tunggal yang bebas dari kasta. Kata ameliorasi dari sahaya lainnya adalah pembantu, yang berarti asisten rumah tangga. Kata saya ini juga dinilai sopan dan bermakna positif dibandingkan sahaya. Terima kasih. Baik Bapak, demikian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan sorry Bapak, ada yang bagian hanya. Minta maaf Bapak, lagi satu. Perkenalkan, nama saya Delvin Cerumbino. Beberapa istilah yang berhubungan dengan makna. Istilah merupakan kata sebutan atau ungkapan khusus. Definisi istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata atau gabungan kata yang dengan dan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah bidang tertentu istilah berbagi dalam beberapa jenis. Setidaknya ada 2 jenis istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu istilah umum merupakan jenis istilah yang berasal dari bidang tertentu yang kemudian digunakan secara luas, lalu unsur kosakata umum. Contohnya, istilah umum adalah kata meja, kursi, dan lemari. Ketiga jenis kata tersebut semula merupakan istilah yang terkait dengan perabot rumah tangga di bidang desain interior. Namun ketiga kata tersebut sudah banyak yang digunakan oleh masyarakat luas dan hingga menjadi istilah umum. Oleh karena itu, apabila setiap kata diperkelompokkan berdasarkan penggunaan kata dan bidangnya, setiap kata itu memiliki potensi sebagai istilah umum. Yang kedua, istilah khusus. Istilah khusus merupakan istilah yang yang mempunyai makna yang terbatas dan digunakan di bidang ilmu tertentu atau bahkan asing di masyarakat umum. Contohnya, istilah khusus adalah cardiovascular hipertensis, autoptosis. 3 istilah tersebut hanya digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan, dan beberapa bidang terkait. Ketiga istilah tersebut memiliki makna dan terbatas. Setiap istilah memiliki kata yang khusus berlaku di bidang ilmu tertentu. Baik Bapak, demikian presentasi dari kami. Saya akan membawa secara garis besar sebelum saya membuka ruang untuk tanya jawab. Jadi secara garis besar, yang pertama, pembentukan kata dari bahasa Indonesia mempunyai 2 sudut pandang, yaitu pada internal dan eksternal yang sudah dijelaskan teman saya. Yang kedua, pembentukan kata dari bahasa asing memiliki 4 proses. Yang ketiga, kesalahan pembentukan kata itu banyak, tapi kita hanya membawa 6. Bentuk jama dalam bahasa Indonesia sudah dijelaskan. Yang kelima, pembagian kelas atau jenis kata terdiri atas 10 yang sudah dijelaskan juga. Yang berikutnya, frasa terdiri atas 7 frasa yang sudah dijelaskan. Dan masih ada banyak frasa, tapi kita tidak jelaskan semua karena kita mengingat waktu. Yang berikutnya, makna kata dan perubahannya. Ada 2 istilah yang sudah dijelaskan atau 2 jenis yang sudah dijelaskan. Yang terakhir beberapa istilah yang berhubungan dengan makna, ada istilah umum dan istilah khusus.
Itulah hasil presentasi kami, Bapak. Kiranya presentasi ini ada yang salah atau kurang, kami mohon maaf. Jika ada kekurangan, kami mohon untuk ditambahkan. Dan itu saja presentasi kami. Terima kasih, Bapak. Waktu kami kembalikan. Ya, silakan moderator mungkin kasih waktu ke teman-teman. Di teman-teman ada yang mungkin ingin bertanya, silakan untuk nanti kelompok silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Baik, Bapak. Teman-teman, kami persilakan membuka ruang tanya jawab. Dengan aturannya kita akan langsung satu kali bertanya, kita tulis pertanyaannya dan jawabannya, dan kita akan jawab satu kali berjawab biar waktunya tidak termakan banyak di kelompok satu. Soalnya ini ada 7 kelompok. Waktu dan tempat dipersilakan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Izin Bapak, Iya, teman-teman bilang sudah jelas, jadi mereka tidak bertanya. baik. Eh, Kalau ya, kalian silakan duduk dulu. Mungkin PowerPoint-nya tutup dulu. Baik, pertama Bapak berikan apresiasi buat kelompok 1 sudah berusaha untuk mencari materi. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, baik. Kelompok 1 sudah berusaha untuk membuat materi. Bapak berharap materinya nanti dibagikan ke teman-teman semua di kelompok yang lain ya. Kelompok 2 sampai dengan kelompok 7. Baik, Bapak. Ya. Kemudian nanti setiap harinya satu kelompok saja yang maju. Jadi kali ini kelompok 1, nanti minggu depan kelompok 2. Jadi bagus kalau kelompok 2 juga sudah siap atau kelompok yang lain juga sudah siap, itu lebih bagus. Diam dulu. Kemudian untuk kelompok 1 kemarin sudah sempat kirim materi ke Bapak. Izin Bapak, ini materinya yang PowerPoint kita belum kirim ke Bapak. Oh baik, ya. Nanti materinya dikirim ke Bapak lagi ya. Ya, baik Bapak. Ya. Kemudian 2 teman yang tidak ikut presentasi, ada keterangan.
Yang dua-duanya tidak ada keterangan, Bapak. Saya Tidak sudah ada. berusaha untuk kasih mereka tugas untuk diskusi, cuma mereka tidak ada konfirmasi balik lagi ke saya. Baik. Eh, mereka aktif atau memang tidak aktif di Kalau dalam? Ya, kuliah ada ikut kuliah, cuma pas presentasinya mereka tidak bawa bagian. baik, oke. Kalau begitu nanti ini apa nama-namanya dikirim ke Bapak ya, dua orang itu. Baik, Bapak. Iya, Izin nanti mungkin saya akan kirim semua nama ke Bapak, tapi yang dua ini nanti saya akan tulis tidak aktif. baik, baik, ya. Oke, kemudian untuk jadi setiap presentasi materinya, kemudian nanti setelah ini Bapak kirim tugas ya untuk kalian kerjakan semua ya, untuk apa tugas dari materi kelompok 1. Jadi kalian Baik, kerjakan seperti biasa melalui Google Classroom. Jadi kita sambil belajar ya, yang belum bisa masuk ke Google Classroom, sekarang kita mulai latihan untuk bisa menggunakan apa namanya teknologi ya. Jadi kalau yang belum bisa ya teman-teman yang lain bisa bantu untuk mengirim. Misalnya pakai siapa punya email, yang penting ada keterangan nama. Ini punyanya ini pakai saya punya email misalnya begitu. Supaya semua bisa terkirim. Baik, itu saja mungkin ada pertanyaan dari dari kalian untuk perkuliahan hari ini atau yang akan datang. Silakan. izin Bapak, ini ada beberapa kakak-kakak kami yang belum mengerti soal ini classroom dan mereka juga belum kirim tugas yang pertama dan kedua. Memang beberapa kali saya sendiri juga ada bantu kakak-kakak untuk kirim WhatsApp ke email. Cuma mereka belum, yang lainnya belum bisa masuk lagi. Jadi mau tanya lagi mungkin ada solusi lagi untuk mereka selain kita bantu kirim, mungkin mereka sendiri bisa ada apa begitu yang bisa mereka lakukan biar mereka kirim sendiri. Untuk yang belum kirim, siap saja tugasnya, siap saja, tinggal nanti Bapak ada mungkin di akhir apa kuliah Bapak nanti buat buka satu apa namanya tugas begitu untuk kumpul semua itu yang apa bolong-bolong ya, yang belum sempat kumpul nanti kumpul semua supaya Bapak nanti cek. Jadi tetap kita lanjut saja dengan yang sudah berjalan, yang belum sempat tugasnya siap saja tinggal. Bisa kirim di WA tapi Bapak takut nanti terlalu berat. Jadi apa memori WA apa HP-nya nanti penuh. Jadi makanya Bapak lebih suka kirim ke Google Classroom saja. Jadi Baik, simpan saja ya, simpan nanti ada kasih kesempatan untuk kumpul baru dikumpulkan. baik Bapak izin bertanya lagi. Tadi Bapak ada singgung soal tugas. Apakah hasil diskusi dari kelompok 1 ini yang nanti Bapak kasih tugas Iya, atau gimana? ini kan salah satu materi, salah satu bab yang membahas tentang pembentukan dan makna, pembentukan kata dan makna. Jadi nanti ada tugas mengenai pembentukan kata dan makna untuk dikerjakan semua dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom. Bapak kirim lewat Google Classroom. Pada kesempatan ini juga bisa tolong kalian yang sudah bisa untuk ajarkan ke kakak-kakak atau teman-teman yang belum bisa buat email, kalian buatkan email. Buatkan email supaya mereka bisa menggunakan email itu. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin begitu saja ya. Jangan lupa daftar hadir dikirim ke Bapak, Ketua kelas. Ya Bapak. Baik, itu saja. Selamat sore. Sampai jumpa lagi. Selamat sore Bapak, terima kasih.